Matius 23 itu adalah sumpah serapah Yesus, kutukan Yesus. Kalau yang melakukan penyaliban aja dikutuk, bagaimana mereka yang bertepuk tangan sambil berjoget terhadap adanya penyaliban? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Adakah di antara Kristen yang bisa memberikan ajaran ke kami umat Islam yang senantiasa dikejar untuk dimurtadkan, yang menjadi korban kristenisasi? Adakah bahwa Tuhan menghadiahkan anaknya di atas muka bumi ini untuk menjadi tumbal di atas tiang salib? Adakah? Atau jangan-jangan sekali lagi penyaliban yang terjadi adalah rekayasa iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam? Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun melainkan tanda Yunus, sebab anak manusia akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam, wajib hukumnya dia bangkit pada hari ketiga. Artinya orang yang percaya akan kebangkitan hari ketiga, semuanya adalah orang yang hidup dalam naungan angkatan jahat. Kecuali 10 detik terakhir, kecuali ada dari cendekiawan, ada dari orang hebatnya Kristen yang mampu berdiri menggaungkan Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap anak Maria. Ini dalilnya. Tunjukkan ke kami. Jangan mengatakan ada di nubuatan Yesaya 53. Aduh, jangan. Jangan, nanti kami muntah mendengarkan itu. Jangan mengatakan ini adalah penggenapan. Penggenapan apa? Penggenapan tuyul. Baca Matius 23. Yesus mengutuk, menyumpahi, sumpah serapah semua keluar dari mulut Yesus terhadap penyalib-penyalib para nabi. Jadi bagaimana mungkin penyaliban itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan? Nah, silakan giliran Anda berbicara 2,5 jam, paparkan ke kami bahwa penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu adalah simbol kemenangan umat manusia terhadap hancurnya pola pemikiran iblis yang menghasut dan menghasat anak keturunan Adam. Dengan adanya penyaliban, manusia kemudian diselamatkan untuk masuk ke dalam surga. Tolong tunjukkan dalilnya bahwa penyaliban itu adalah konspirasi yang didukung, yang disusun oleh Tuhan dan dipraktekkan oleh para nabi. Dan saya akan membuktikan kepada saudara, penyaliban itu adalah rekayasa yang dibangun oleh Lucifer bintang timur, bintang gilang gemilang, yang adalah iblis penghuni neraka. Demikian. Ya, terima kasih ya Bang Suma. Saya dulu ya, teman-teman Kristen, tolong kasih kesempatan kepada saya. Ya, di sini Bang Suma, ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari. Berulang-ulang Yesus datang mengajarkan dan membuka pikiran para murid itu untuk memahami nubuatan dari kitab-kitab perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Yesaya, yang cek satu. ya Lanjut. ya yang ada tertulis tentang dia. Kita lihat di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 45 sampai ayat 49. Saya baca ya. Lalu ia di sini Yesus. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
Dan lagi, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Itu adalah perkataan Yesus. Di sini kita lihat bahwa surah Lukas, Injil Lukas maksud saya, Injil Lukas ini menulis berdasarkan saksi-saksi mata. Jadi saksi-saksi mata ialah rasul-rasul sendiri. Lukas ini berteman dengan para rasul. Dalam Injil Lukas pasal pertama ayat ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, ayat kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Sini aku bantuin baca lah bang, ayat berapa sih bang? Biar sini aku bantuin ayat berapa? Iya, Lukas 1 ayat 2. Aku Lukas aja yang baca biar cepet, gimana bang John? Mau nggak? Iya, mau coba. Ya Lukas, mau masih dengar nggak bang Zuma? Atau bang Zuma udah tahu Dengar, lah? dengar, Bang Zuma dengar, udah. dengar, Nah, yaudah. Bang Zuma udah tahu bang John ya, biar ditanggapi bang Zuma ya, Biar bang biar John. dibacakan Sabar, aja, sabar, dibacakan sabar deh, dulu. dibacakan. Ya, Dibacakan. Iya, coba. Enggak, Bang John aja yang membacakan Bang John. Oh kata bang Zuma, bang John aja yang bacain. Tadinya aku mau bantuin, tapi kata bang Zuma biar aja abang yang baca, abang aja baca. Ya, Ya, biar itu kan sekalian kita- latihan kan. Ya, ini kan kita masih ada di dalam kitab Injil Lukas. Jadi Injil Lukas menulis kitabnya berdasarkan saksi mata dan pelayan firman. Pelayan firman di sini mengacu kepada 12 rasul Yesus. Karena pelayan firman dalam ayat ini adalah Yesus, firman yang turun menjadi manusia. Jadi pelayan firman artinya 12 rasul itu yang melayani Yesus itu. Yang makan sama-sama dengan dia, yang berjalan sama-sama dengan dia, yang mendengar segala perkataannya dan segala ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus kepada mereka. Ini sangat menarik ketika di penghabisan dari kitab Lukas, kita bisa melihat bahwa ternyata kitab Perjanjian Lama menubuatkan bahwa Mesias itu harus menderita dan harus bangkit dari antara orang mati untuk pengampunan dosa manusia. Di situ Yesus sendiri yang mengajarkan. Yesus sendiri yang membuka alam pikiran murid-muridnya untuk bagaimana mereka menyingkap tabir Perjanjian Lama. Yesus sendiri yang membuka seraput yang selama ini para murid-murid tidak mengetahui. Tikus. Lanjut. Ya. Gitu. Jadi kalau Bang Suma berkata bahwa tidak ada penebusan, Yesus tidak pernah mati di salib. Kalau Bang Suma berkata bahwa Yesus tidak pernah mati di salib, saya katakan ya Bang Suma, tutup Alkitab Bun, tutup Alkitab. Kita tidak berbicara dalam Alkitab. Kita buka. Udah stop, jangan marah-marah nanti kok. Nanti kok sesak napas, sudah ditanggapi dulu. Udah, Bunda biarin dulu sampai habis. Sampai dia puas nggak apa-apa.
Iya. Jadi Yesus itu disalibkan dan mati. Itu berdasarkan catatan-catatan awal. Sebelum tahun 100. Contohnya Yosefius. Contohnya Siapa bang? para bapak-bapak gereja dahulu yang hidup pada Eusebius. awal-awal abad pertama. Josephus bang Josephus, Flavius Josephus. Oh, udah cukup. Bang John bisa gantian ya, Bang Juma lagi ya. Boleh nggak? Sabar bang, ini saya terangkan dulu. Saya Oh, ya, terangkan silakan. dulu. Ya. Ya. Abang Suma berkata bahwa anak manusia. Abang pernahkah berpikir bahwa kita yang manusia seperti kita, pernahkah kita berkata bahwa kita ini anak manusia? Tidak pernah bang. Tetapi Yesus mengklaim bahwa Yesus adalah anak Allah. Weh, sudah diam. Tetapi di tempat lain Udah, Yesus biar, juga Mbak. berkata, Kita harus adil. Yesus itu anak manusia. Itu kenapa? Karena memang Yesus itu memiliki dui natur. Memiliki dui natur, kealahan dan kemanusiaan. Jadi bukan satu natur di dalam diri Yesus, ada dua natur. Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Dalam natur keilahian, Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Anak Allah yang diutus Bapa. Tetapi dalam natur kemanusiaan, Yesus juga berkata, anak manusia akan datang di atas awan-awan. Oke, Bang John, John bisa jadi intinya gantiannya, Bu. Apakah kita manusia bisa datang di atas Gantian, Bu. awan-awan? di handle Bang Aldi. Ya, cukup ya Bu, gantian dulu ya. Ya. Oke, makasih. Silakan Bang Juma. Iya. Baik, khusus pada umat muslim nih ya. Nanti saudara John kalau mau menanggapi poin yang dari mana itu silakan aja. Ini pada saudara-saudara, anak-anak saya generasi muslim. Dengarkan baik-baik. Kitabnya orang Kristen itu yang pertama, salah satunya adalah Markus ya. Markus itu ditulis antara tahun 64 sampai 67. Matius, seperti yang saya katakan tadi, meskipun kemudian ada yang berpendapat bahwa penulisnya itu hidup di tahun 80-an, namun kesaksian bapak-bapak gereja awal mula itu menyatakan penulis daripada Matius ini itu menuliskannya di tahun 130 Masehi. Nah, kita beralih ke kitab Yohanes. Yohanes ini ditulis diperkirakan dari tahun 40 sampai 140 Masehi. Petrus 65 Masehi, dan ada juga yang berpendapat bahwa antara 81 sampai 96 Masehi. Lukas ditulis itu berkisar tahun 80 sampai 85, meskipun pendapat lain mengatakan di sekitar tahun 62 Masehi. Kalau kisah para rasul itu tidak diketahui tahun berapa ditulisnya. Sedangkan kitab yang ditulis di Pulau Patmos itu di tahun 90-an dituliskan. Ini dulu dicatat baik-baik. Orang menjadi Kristen menyembah anak orang, satu. Kedua, orang menjadi Kristen kurban hewan, domba, kambing, sapi, lembu dirubah menjadi manusia. Dua, orang menjadi Kristen ketika kemudian datang pengajaran tauhid satu Tuhan, seketika berubah menjadi tiga dewa. Tiga, orang menjadi Kristen, penebusan dosa, pengampunan dosa, pendamai murka Tuhan kepada Bani Israel yang tadinya hewan dirubah menjadi manusia. Itu poin. Dari mana orang Kristen ini memetik ajaran-ajaran seperti ini? Dari tadi kitab Matius ditulis tahun 130, Petrus ditulis tahun 81, Yohanes ditulis tahun 140 Masehi, Lukas 62 Masehi, 85 Masehi, Wahyu tahun 96 Masehi.
Yesus sendiri tahun berapa dia datang? Mengajar Injil kerajaan Elohim itu tahun berapa? Apa nggak disadari ini? Siapa yang mengajarkan Yesus ada dua natur? Hah? Andai saja pada saat itu sudah ada Indomie, 3 natur dia. Ada natur orang Indonesia juga. Sayang sekali, pabrik Indomie belum ada. Ini ajaran dari mana Yesus ada 2 natur ini? Seakan-akan Yesus itu adalah manusia bisu. Seakan-akan Yesus itu adalah manusia yang tidak punya pengajaran. Seakan-akan Yesus itu tidak punya mulut. Seakan-akan Yesus itu tidak punya misi, tidak punya kisi-kisi, kurikulum, proses belajar mengajar pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Kristen mau-maunya membodohi diri sendiri dan membodohi orang lain. Yesus hidup antara tahun 1 sampai tahun 33 Masehi. Cakupan ajarannya ya di tahun itu, Cak Ayu. Jangan bawa-bawa ajaran yang santer di Romawi terjadi, jangan. Karena ajaran yang Anda bawa itu adalah ajaran yang hanya mengambil nama Yesus. Kitabnya orang Yahudi disebut perjanjian lama untuk menutupi dan membungkus ajaran paganisme. Ajaran nenek moyang orang Roma yang mereka ambil dari ajaran, yang mereka sandur dari ajaran Hinduisme. Anda dengan pede aja mengatakan Yesus memiliki 2 natur. Siapa yang ngajarin? Hah? Siapa yang ngajarin? Oh, yang ngajarin kitab saya. Kitab Anda ditulis kapan? Di depannya Yesus. Yesus memberikan legitimasi. Yesus mengenal penulis-penulisnya. Hah? Oh tidak, Bang Suma. Muridnya itu nanti menulisnya di tahun 70-an, 80-an, 90-an, 140-an. Oh, jadi mulai sekarang kita ingin mengatakan, saudara-saudara kita ingin mengatakan bahwa penulis Bible itu adalah penghafal-penghafal semua. Mereka menerima ajarannya tahun 30-an, dituliskan di tahun 90-an. Penghafal. Apa ini? Bang Suma hidup di tahun 2024. Oke. Kemudian ada buku yang muncul di tahun 2200 membahas tentang Bang Suma. Buku itu dihasilkan dari hasil penyelidikan. Hasil penyelidikannya 2 fase. Yang pertama, fase di masa Yesus hidup. Bagaimana dia mengajar kepada murid-murid yang ada di Makassar. Fase yang kedua adalah tambahan-tambahan pengarang sesuai dengan pesan kepada kepada negara mana buku itu akan dijual. Muncul manusia cupu-cupu yang hidup 2000 tahun, 1000 tahun, 500 tahun setelahnya. Percaya setengah mati, tuyul. Yesus mengatakan, sabar. Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku datang diutus oleh Bapa. Aku mendengarkan segala perintah Bapa. Aku melakukan segala apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Dunia harus tahu, kata Yesus. Bahkan di dalam Yohanes 11:42 apa kata Yesus? Aku tahu ya Tuhanku, Engkau sering mendengarkan aku, tetapi orang yang banyak mengelilingi aku ini, aku ingin mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Itu kata dari hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh penulis Yohanes. Konon ceritanya Yesus berkata bahwa segala mujizat, segala kekuatan, segala tanda-tanda yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel, entah itu membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dia bukan utusan setan, tetapi untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan.
Ratusan tahun kemudian, ribuan tahun kemudian, tanda mujizat yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya adalah Rasulullah seketika dirubah. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu adalah tanda keilahian. Cupu. Apapun yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya sebagai Rasulullah, sebagai Rasul Tuhan. Dia menerima firman, menyampaikan firman, menerima mujizat. Tuhan melakukan tanda-tanda kekuasaannya melalui Yesus untuk membuktikan Yesus itu utusannya. Bukan menjadikan dirinya Tuhan. Tapi ajaran pengajaran doktrin sehingga orangnya para cupu ini menganggap bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah unsur keilahian. Lalu buat apa kalian punya otak? Buat apa? Ya, buat apa? Sekali lagi, mohon didengarkan. Semua unsur yang menyebabkan orang Kristen menyembah anak Maria hari ini, itu dihasilkan dari doktrin dan dogma yang muncul puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang muncul belakangan. Terhadap oknum yang bernama Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu dulu. Yang kedua, tidak ada orang Kristen, selicin apapun botaknya kepalanya, secila apapun dan semengkilat apapun kepalanya, buka topi menyala, piung, tidak akan pernah mampu membuktikan bahwa Elohim menginginkan penebusan dosa dengan mengorbankan anak manusia. Itu tidak akan pernah ada, terkecuali mungkin 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, persekutuan gereja di Indonesia bisa jadi menciptakan revisian Bible baru. Di situ akan muncul kemudian apa yang saya sampaikan ini dibuatnya. Apa itu? Tuhan Elohim mengatakan di dalam kitab Ido, sudah ditemukan di goa ini, di situ isinya. Tuhan ternyata menginginkan orang suci untuk menjadi korban penebus salah, di mana dosa-dosa orang Romawi yang suka membunuh, suka menjajah, suka merampok, dan seterusnya, itu ditebus semuanya dengan mengorbankan anak manusia bernama Yesus. Itu kalau baru ada. Tapi hari ini, mampukah gereja menghilangkan Matius 23? Ayo. Mampu tidak? Dari nomor 1 sampai nomor 36, mampu tidak gereja menghilangkan itu, menghapuskan itu? Selama gereja tidak mampu menghapuskan Matius 23 sampai nomor 1 sampai 36, maka camkanlah kemudian kalian semua akan selalu berhadapan dengan para apologet Islam yang menghalau pergerakan setan untuk tidak menyesatkan umat manusia. Ingat, Matius 23 itu adalah sumpah serapah Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada penyaliban. Kutukan Yesus pada orang-orang yang melakukan penyaliban. Kalau yang melakukan penyaliban aja dikutuk, bagaimana mereka yang bertepuk tangan sambil berjoget terhadap adanya penyaliban? Maka sadarilah wahai saudaraku, dialog ini dibangun karena wujud kasih umat Islam terhadap kalian. Demikian. Terima kasih Bang Joma. Jadi nanti ya teman-temannya, jangan Bu, kalau nanti Ibu John lagi bicara jangan diganggu. Kita harus adil di room ini, mencerminkan room Muslim itu room adil. Silakan Pak John. Ya, gini ya Bang Suma, kita jangan ngomong panjang lebar terlalu ya Bang Suma. Karena gini Bang Suma, saya mau tekankan dan saya mau bilang Bang Suma, bahwa papernemnya nama pencipta di dalam kitab Taurat, di dalam seluruh kitab perjanjian lama, bahkan yang dipercayai bangsa Israel hingga saat ini, papernemnya adalah Yehovah, yang artinya aku ada. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam kitab Keluaran tertulis aku adalah aku ada. Itu papernemnya sang pencipta Yehovah. Yang saya herannya di sini bahwa ketika 700 tahun Masehi muncullah Nabi besar kalian Muhammad membawa nama ilah lain yang mempunyai papernemnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merubah seluruh keyakinan para nabi-nabi yang notabene nabi-nabi itu semuanya ditulis di dalam kitab Tauratnya bangsa Israel. Yang saya herannya gini, kok bisa ada dua nama di situ? Kok bisa Muhammad adalah Nabi Allah? Tidak mengetahui papirnya sang pencipta yang ditulis oleh Musa. Kok bisa? Nama pencipta di dalam Quran itu beda dengan nama pencipta yang ditulis di dalam kitab Taurat. Ya maklum kalau saya pelajari kitab Taurat Perjanjian Lama, maklumlah. Di dalam kitab Perjanjian Lama tertulis bahwa ilah-ilah bangsa-bangsa lain semuanya berhala. Bangsa-bangsa di sekitar Israel semuanya berhala, semuanya menyembah berhala. Ya saya tidak heran ketika Nabi besar kalian membawa papirnya sang pencipta beda dengan yang dibawa oleh Musa. Saya tidak heran. Karena gini, karena itu kan bangsa Arab. Muhammad lahir dibesarkan dengan kultur bangsa Arab. Bangsa Arab di mata bangsa Israel adalah bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang mempunyai Allah adalah berhala. Itu bukan kata saya. Itu kata kitab Perjanjian Lama yang diyakini sampai sekarang oleh umat Israel. Yang saya ingin tanyakan Bang, mana bisa Bang Abang percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abang sandingkan dengan Allahnya Musa, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang notabene pepernimnya adalah Yehovah, yang artinya aku ada. Mana bisa Bang? Tidak, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan ketemu Bang. Coba Abang jelaskan tentang pepernimnya sang pencipta ini, gitu Bang. Baik, silakan Bu Lunda untuk dijelaskan ayam tumbuh gigi. Ini topiknya bergeser ini. Ya nggak apa-apa Bang Andi. Ya nggak apa-apa ya, silakan. Ya, karena sudah tak ada perlawanan. Yang tadi itu nggak ada perlawanan. Dia dua sesi kalau disadari. Tadi saya 2 kali memancing saudara kita ini untuk kemudian menunjukkan di mana Tuhannya Yahudi meminta persembahan darah manusia. Tak ada, nonsen. Itu tak akan ada. Menandakan bahwa Kristen ini sudah jatuh, terpuruk ke dalam ajaran paganisme. Nah, ini yang ketiga. Berbicara mengenai nama Allah. Saudara harus memahami, sebelum Anda meneropong kuman di seberang laut, harusnya saudara melihat gajah yang keluar masuk dari lubang hidung Anda dari tadi kulihat keluar masuk. Orang Yahudi menyebut Tuhannya Adonai, El Elohim, Elion, Elohe Yisrael, El Olam, El Eroy, El Shaddai. Itu adalah sifat yang ada melekat pada hakikat Tuhan yang mereka sembah. Ketika masuk ke dalam ajaran paganisme, maka yang tadinya Elion, Elohe, El Olam, El Erai, El Shaddai, apalagi Elohim, El Adonai, seketika berubah menjadi apa? Dewa. Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta, diobrak-abrik. Diobrak-abrik semuanya. Nama Adonai, nama Elohim, nama Elion, nama Elohe, nama El Olam. Dalam hal ini Elohe Israel maksud saya. Itu dirubah
dihancurkan selebur-leburnya, digantikan dengan panggilan dewa, yaitu Theos. Hei saudaraku Kristen, sadarlah, Theos itu dewa. Theos itu bukan Tuhan. Orang Yunani tidak mengenal Tuhan, yang mereka kenal adalah dewa. Mereka tidak mengenal Akontas. Yang mereka kenal adalah dewa, Theos. Pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama dengan Theos. Pada mulanya adalah perkataan-perkataan itu bersama dengan dewa, dan perkataan itu adalah dewa, dan dewa itu telah menjadi daging, yaitu Yesus. Yang kalian sembah bernama Yesus itu adalah penjelmaan langsung dari dewa-dewanya orang Romawi dan Yunani. Camkan itu baik-baik. Jadi segala gelar, segala nama, segala sifat, El, Elohim, Elyon, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, semuanya dirubah menjadi dewa oleh agama pagan Romawi. Camkan itu, catat itu, dan tuntut Bang Sumang kalau itu keliru. Tak ada itu nama Elyon, tak ada itu nama El, tak ada itu nama Elohe, tak ada itu nama El Olam di dalam bahasa kitabnya orang Kristen. Tak ada, semuanya hilang. Jabbarul Mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Itu nama-nama sifat Tuhannya Yahudi. Al-Qadir, El Shaddai, Eloah, Al-Ali, Elohim. Dalam bahasa serumpun disebut bahasa Arab yang saya sebutkan barusan. Jadi sifat Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Ulangan 32 nomor 39, yang menghidupkan dan yang mematikan, tak dirubah oleh umat Islam. Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Begitu juga di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Ayo, coba Anda lihat nih. Ini 10 detik terakhir. Pikirkan. Kalau otak sudah lumpuh, coba pikirkan pakai kaki. Ya. Tuhannya orang Yahudi diterangkan 2 Samuel 7:22. Engkau yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun, tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Al-Quran mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Tuhan alam semesta tidak serupa dengan apapun, subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Bagaimana dengan Tuhannya orang Yahudi ketika masuk ke meja Kristen, ke rumah ibadahnya, rumah pestanya orang Kristen? Camkan baik-baik. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa manusia, menjadi anak bayi. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa dengan makhluk, menjadi kemudian anak bayi. Tuhannya orang Yahudi kemudian mematikan dan menghidupkan. Seketika di meja Kristen Tuhan menjadi mayat. Tuhannya orang Yahudi kemudian jelas-jelas tidak pernah membentuk diri menjadi makhluk. Seketika Tuhannya orang Yahudi, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, tiba-tiba menjadi manusia. Jadi jangan melebar kemana-mana. Anda tersiksa nanti sama Bang Sumat. Di sini banyak guru-guru saya ini. Kalau sampai Anda melebar kemana-mana, maka Anda akan tersiksa. Kenapa? Kami menguasai Bible. Kami menguasai pengajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Anda datang dengan aroma paganisme bernama Kristen, itu akan menjadi bubur di sini. Kembalikan aja kepada konsep penyaliban tadi, di mana Tuhannya orang Yahudi mengajarkan, menginginkan penghapusan dosa dengan membunuh anak orang dan melanti anak orang itu menjadi anak binatang. Di mana itu tertulis dalilnya? Itu aja dulu. Kalau orang Kristen sudah bisa meloloskan keyakinan, kepercayaan mereka, dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menggunakan anak manusia sebagai tumbal di atas tiang salib, diskusi kita selesai. Tapi sampai hari ini tak ada orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa penyaliban itu adalah instruksi Tuhan yang maha tinggi, instruksi Tuhan yang maha esa, instruksi Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Ingat, tadi saya sudah menyampaikan kisi-kisinya. Kitab Kristen itu kapan dituliskan, saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan kapan kemudian konsep paganisme muncul, manusia ditebus dengan dosa manusia, dengan membunuh anak orang,
itu muncul belakangan di meja Romawi, tidak ada dalam pengajaran Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian Yesus dan Kristen tak ada hubungannya, Yesus dan gereja tak ada hubungannya, Yesus dengan kitab perjanjian baru tak ada hubungannya, Yesus dengan angan-angan dan mimpi-mimpinya orang Kristen, Yesus dan jemaat-jemaat Kristen, Yesus dan pendeta pastor, demi Allah tak ada hubungannya sedikit pun. Dihitung dari 1 sampai 10, apa hubungannya gereja, Kristen, pendeta, pastor, Bible, perjanjian baru, surah Paulus dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel? Demi Allah, secuil pun, setai giginya pun orang Kristen tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Kristen adalah aliran kepercayaan yang muncul di luar agama pengajaran Yesus. Demikian. Ya, gini ya Bang Suma. Kita bicara tentang Yesus. Bang Suma berkata Yesus tidak ada tai gigi pun dengan Kristen. Bang Suma salah ngomong ini karena sekarang gini saya pertanyakan gini. Kristen ada karena apa? Kristen sampai ada. Kristen ini adalah pengikut Yesus, Bang. Jadi setelah Yesus dibaptis, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan turun melayani, di situ didapatilah Kristen pertama, yaitu murid-murid Yesus, Bang Suma. Jadi murid-murid Yesus ini adalah umat Yahudi. Murid-murid Yesus inilah yang menurunkan ajaran-ajaran kekristenan sampai hari ini. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, itu jelas bahwa murid-murid Yesuslah yang mengabarkan Injil pertama-pertama kali dalam jemaat-jemaat. Jadi kalau abang bilang bahwa Yesus tidak ada punya tai gigi pun di dalam kekristenan, itu Bang Suma salah besar. Salah, ngomongnya salah. Karena Bang Suma cuma ngomong berdasarkan asumsi. Tidak ada bukti Bang Suma. Yang kedua, Bang Suma menjelaskan tentang sifat-sifat pencipta. Elohim itu adalah panggilan umum. Elohim artinya Allah. Elohim, Adonai. Adonai artinya Tuhan. Atau Tuhan, panggilan umum. Tetapi nama khusus, nama pribadi yang melekat kepada Sang Pencipta, itu Yehovah, yang saya tidak habis pikir nama pribadi kok bisa beda di dalam Quran. Nama pribadi dari Sang Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada secuil pun di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan orang Israel sendiri, kaum Yahudi sampai kini tidak mengetahui itu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu, karena yang mereka sembah di sana adalah Yehovah, Adonai, Elohim. Shema Israel, Yehovah, Elohim, Yehovah, Ehad. Bukan Allah. Saya jangan jelaskan sifat-sifat ya. Kalau sifat-sifat, orang Kristen percaya bahwa Elohim, Eloi, El Shaddai. Bahkan ada lagu-lagu Bang, lagu-lagu kekristenan. El Shaddai, El Shaddai. Itu lagu-lagu Bang. Orang Kristen meyakini itu, nggak usah bahas. Kita nggak larinya kurang jauh itu Bang.
Gitu Bang. Jadi Oke, udah ya John. siapa Jadi, Bang? Siapa Bang enggak. Usha? Enggak, soalnya dari tadi John cuma framing, tidak menjawab pertanyaan dari Gurunda Juma ya. El Shaddai, cuma gitu doang. Framing gimana Bang? Karena gini Bang ya, mengenai penebusan, mengenai Yesus datang, Yesus lahir, Yesus mati, semuanya kan sudah digenapi. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Lukas yang saya bacakan tadi itu. Nah, lalu Yesus membuka pikiran para murid sehingga para murid mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada para murid, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di situ jelas Yesus sendiri yang berkata. Ada lagi satu Bang, ini terakhir 15 detik terakhir Bang ya. Matius itu siapa? Matius adalah Lewi, pemungut cukai. Matius yang menulis kitab Matius ini adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu tahu tulis Bang, bagaimana orang mau pungut pajak tetapi dia tidak tahu tulis Bang. Udah Bang, udah 15 menit. Anda tadi bertanya Matius itu siapa, terus Anda jawab Matius itu pemungut cukai. Nggak usah bertanya kalau kayak gitu. Anda sama sekali tidak masuk ke ranahnya pertanyaan dari Gurunda Juma. Silakan Gurunda ditanggapi. Iya, mungkin ini aja ya, kita tirukan aja biar nanti kalau misalnya ada teman Kristen yang ingin masuk atau dari sahabat Muslim yang ingin masuk, silakan. Jadi Baik, gini, yang ini saya turunkan aja, saya ganti sama Kristen yang lainnya Gurunda. jangan Jangan dulu. Oh jangan. Tangan, Bang. Iya jangan. Siap. Jangan. Kita jadikan mereka ini murid, jangan diusir dari kelas kalau mereka Mantap. tidak tidur di kelas atau tidak pipis di kelas. Jadi gini, Bayar ya, saudara SPP. saya ya. Di dalam Al-Quran kami diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Jadi Tuhan kami diceritakan pencipta langit dan bumi, itu jelas. Lalu di dalam kitab suci kami pun diterangkan kemudian bahwasanya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi Tuhan yang kami sembah maha suci, maha tinggi. Itu dalil di kitab suci kami sebagai seorang muslim. Begitu juga kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53 nomor 16, akulah Allah yang maha tinggi, yang maha suci. Berarti hakikat yang sama ini. Karena yang disebut maha itu cuma satu hakikat. Hakikat yang kami sembah berdasarkan Al-Quranul Karim subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-An'am ayat 100. Al-Qasas kemudian ayat berapa itu? Ya adik-adik sekalian. Ayat 68. 68 ya. Kemudian Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran di ayat-ayat lain. Ya, ana lupa. Yang pasti kemudian hakikat yang kami sembah itu adalah subhanahu wa ta'ala. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yang diajarkan oleh para nabi-nabi Yahudi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ar, subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci, subhanahu wa ta'ala. Tolong dong, saya minta Anda terangkan ke saya. Buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah Tuhannya orang Romawi.
yang menyerempet masuk ke Indonesia ini itu pernah menyatakan dirinya sebagai Sang yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Kalau tidak, berarti Anda menyembah bukan kepada Tuhannya orang Yahudi. Justru kami yang menyembah itu. Hakikatnya, akulah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Suci. Akulah Tuhan semesta alam yang Maha Tinggi lagi Maha Suci. Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus Anda itu menyebut dirinya Maha Suci, Maha Tinggi. Yang saya temukan, Yesus sembahan Anda itu manusia terkutuk di atas muka bumi ini. Silakan. Kita tiktokan aja, nggak terlalu panjang. Silakan. TikTokan. Bu John dijawab, Yesus Maha Suci, Maha Tinggi. Silakan. Justru dia rendah, dia terkutuk. Silakan dijawab. Dibuka mute-nya John, dibuka. Tes. Ya. Ya, saya jawab ya. Abang cuma baca saja di dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke 19. Tes. Aku Yohanes, saudara seimanmu. Kita bersama-sama dalam Yesus. Dan kita saling berbagi dalam hal penderitaan, kerajaan, ketabahan dalam Yesus. Saat itu aku sedang berada di Pulau Patmos karena kesetiaanku untuk menyampaikan pesan Theos, yaitu cerita yang sebenarnya tentang Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar suara keras seperti bunyi trompet di belakangku. Suara itu berkata, tuliskanlah semua yang kamu lihat ke dalam buku yang dikirimkan, dan kirimkanlah buku itu kepada ketujuh gereja, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan bla 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 dan seterusnya. Lalu aku menoleh untuk melihat suatu suara, siapa yang berbicara kepadaku. Ketika aku menoleh, aku melihat 7 kaki pelita yang terbuat dari emas. Aku melihat seorang di antara kaki pelita itu yang menyerupai manusia. Ia memakai jubah yang panjangnya menyentuh ke kaki, dan sebuah selempang emas melingkar di dadanya. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba yang seputih salju. Matanya menyala seperti nyala api. Kakinya mengkilap bagai tembaga yang membara dari perapian. Suaranya seperti gemuruh air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata 2. Wajahnya seperti matahari bersinar dengan teriknya. Ketika aku melihat dia, aku jatuh tersungkur di depan kakinya seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanannya ke atasku dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Akulah yang hidup, dulu aku mati, tetapi lihat sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang semua kunci kematian dan kunci dunia mati. Karena itu, tuliskanlah apa yang kamu lihat, tulislah hal-hal yang terjadi sekarang dan hal yang terjadi nanti. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku sebagai yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Karena saudara sedang menggiring kepada saya untuk membaca tulisan yang ditulis berdasarkan bisikan bintang timur kepada pengarang di Pulau Patmos. Saya tidak minta ini. Ini materi lain, ini materi Lucifer. Yang saya minta Yesusnya di mana mengaku Maha Suci Maha Tinggi. Yang Anda sembah itu loh, anak orang yang Anda sembah. Di mana dia mengaku Maha Suci Maha Tinggi. Selayaknya Tuhanku menyatakan dirinya Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulawan kabira. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingan untuk dirinya. Ini Tuhan saya. Sebagaimana Tuhannya orang Yahudi pun mengatakan itu. Akulah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Suci, yang hidup selama-lamanya. Sedangkan yang Anda sebutkan tadi adalah Lucifer, adalah bintang timur yang pernah mati. Dan dia akui, dulu aku pernah mati. Berarti dia mantan mayat, sudah tidak Maha Suci lagi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ar, itu Maha Tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang Maha Suci akan menyatakan kesuciannya dalam kebenarannya. Ini Tuhannya umat Islam nih. Nah sekarang Tuhannya Kristen, anaknya orang yang bernama Yesus. Di mana dia menyatakan dirinya Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tidak usah pamer yang tadi.
itu ajaran Lucifer yang datang membisikkan kepada penulis Pulau Patmos itu bukan Yesus, tapi kabur. Kabur dia. Artinya jawabannya Bang Juma adalah entar lepas. Jawabannya adalah bahwa dia menunjukkan bahwa Tuhannya adalah Maha Lucifer. Ya, itulah dia. Maha Bintang Timur. Tak ada itu ya teman-teman. Tak ada. Silakan dilanjut yang lain. Saya bikin kopi dulu. Silakan. Jadi Bang Andi ke Pak Herman, Bang Andi. Ya, Pak Herman itu mau belajar sama Bang Juma loh. Iya. Ya udah satu room ini dari kemarin tuh ditungguin. Iya Pak Herman. Halo Pak Herman. Tunggu. Ibu yang tadi atau bapak yang tadi beneran kabur? Kabur. Serius. Kabur. Bapak, Nggak ada yang Bapak. nggak ada yang ngakik. Oh, bapak itu bapak. Iya bang, Bapak. Oh, ya kita doakan semoga beliau bisa dapat hidayah. Amin. Amin ya. Pak Herman. Halo brother. Ada kepas. Lu Nggak, Pak ngebantu Herman ibu udah menjawab? dibuka itu mute-nya Bang Andi. Iya, Pak Herman. udah selesai. Pak Herman. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Juma atau mau ditanggapi yang tadi? Silakan. Enggak ada. Tidak ada. No komen ya. Kepas. baik. Tadi apa yang dikatakan Bang Juma tadi, tunjukkan kepada saya Allah Kristen Yesus itu adalah Maha Suci, Maha Kuasa. Jadi Ya. perlu saya sampaikan apa yang tertulis di Alkitab, saya tidak terlepas dari Alkitab. Jadi bukan asumsi, bukan congor. Ya di mana tertulis Yesus Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Kuasa di mana? Yohanes 13 ayat 13 bahwa Tuhan itu tunggu dulu, enggak gini Bang Hendy, supaya Ya. ketika dia menyatakan dirinya Tuhan, artinya dia Maha Suci, Maha punya kuasa. Jadi nggak perlu disampaikan aku Maha Suci, Maha Kuasa. Tapi di dalam diri Tuhan itu dia suci. Tuhan itu suci, Allah itu suci. Nah, ini yang harus kita luruskan dalam paradigma berpikir. Tak perlu misalnya aku orang kaya ya, nggak Oke, perlu. cukup. Jadi Anda mengatakan Yohanes 13:13 Yesus itu Maha Suci gitu ya? Benar. Oke, baik. Silakan Bang Juma. Ini sekarang orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Yang Islam dan yang mau meninggalkan agama Anda. Yang namanya Tuhan itu wajib mutlak maha suci. Tidak boleh ada celah, tidak ada titik noda sedikit pun. Itu baru dikatakan Tuhan. Tuhan yang benar itu maha tinggi, tidak rendah seperti pohon bonsai. Tidak. Sembahanmu keciduk. Jangankan maha tinggi aja kagak. Jangankan maha suci aja tidak. Suci aja tidak. Bagaimana mau jadi Tuhan? Nah sekarang kalau Anda tidak mampu, tidak sanggup kemudian untuk menunjukkan bukti Tuhanmu itu maha suci, maha tinggi, kalau tidak bisa, minimal jangan mengganggu ajaran Islam. Kalau kalian tidak mampu membuktikan sembahan kalian maha suci, sembahan kalian maha tinggi yang bernama Yesus itu, minimal kalian jangan ke Islam-Islaman. Kalau kalian tidak sanggup menunjukkan anak Maria ini maha tinggi, maha suci, minimal kalian jangan menghujat, jangan menghina Allah, jangan menghina Rasulullah, jangan menghina Al-Quranul Karim. Tapi berdiam dirilah di dalam rumahmu. Bungkuslah dirimu dengan sarung, atau bungkuslah diri kalian dengan kain kafan.
supaya tidak ketahuan dan tidak terbaca oleh umat Islam bahwa saudara-saudaranya yang bermerek Kristen ini adalah penyembah makhluk yang tidak suci dan tidak tinggi. Kalau kalian tidak sanggup kemudian menunjukkan bahwa Tuhanmu itu maha tinggi, maha suci, minimal jangan menghujat Allah, minimal jangan menghujat Tuhan yang menciptakan alam semesta yang kami sebut Allah. Camkan itu baik-baik. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan Yesus itu maha suci, maha tinggi, minimal tanggalkan semua istilah Islam di dalam kitab kalian, karena itu tidak layak, tidak patut disandingkan kepada makhluk yang tidak suci lagi tidak tinggi itu. Sebab Allah yang kalian ambil dari Quran itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sekali lagi, tolong hadapkan saya dengan pendeta yang hebat, yang paling terhebat di Indonesia ini untuk mencari data Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus itu maha suci lagi maha tinggi. Kalau tidak, minimal kalian jangan mengganggu kami umat Islam dari segi akidah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kepas. Baik, terima kasih Bang Juma. Yang dimana maha tinggi ini, maha suci ini adalah harus tahu kita apa itu maha tinggi, apa itu maha kuasa. Yang dimana maha tinggi ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti kita. Maha tinggi artinya dialah yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah dikuburkan, ya, yang dimana saudara Maria dan Maria Magdalena telah dikuburkan. Yesus dia tidak datang begitu Maria dan Magdalena minta kepada Yesus untuk disembuhkan, tapi Yesus sengaja tidak datang untuk menyembuhkan si Lazarus, ya, supaya apa? Bahwa dialah maha tinggi yang mati aja di dalam kuburan bisa dihidupkannya, ya. Dia berjalan di atas air, ya, banyak mujizat-mujizat. Itulah maha tinggi. Nggak apa-apa. Air menjadi air Daripada menjadi lari anggur. kosong. Enggak, gini Pak Hendy, maksudnya yang maha tinggi ini, maha suci ini, Yesus itu maha suci, dia nggak pernah berbuat dosa. Kalau kiranya Yesus itu BAB, dia maha suci nggak kalau dia BAB? Pertanyaannya sama Pak Hendy, apakah Pak Hendy pernah mendengar Yesus BAB? Nggak pernah. Yesus Ya, nggak kayak berak, itu. perutnya kembung, bos. Tuh kan? Pak Hendy yang menjawab, coba ada tertulis, Pak, Yesus pergi ke kamar mandi, kan nggak ada. Oh, berarti menurut Anda selama Yesus hidup nggak pernah BAB? Nggak pernah mandi juga. Nggak pernah. Karena mandi nggak ada juga. tulis Yesus mandi. Ya, nggak pernah. Ya udah gantian ya. Sembelit ya. Ya silakan Bang Juma, nggak ada tertulis. Jadi Yesus memang itu maha suci karena nggak pernah BAB, nggak pernah apa-apa. Silakan. Mandi juga dia. Nah, inilah suara saya kedengaran kan ya. Nah, inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Qur'an. Ya. Bahwa orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin makhluk itu maha suci? Gimana mungkin ceritanya? Hah? Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia punya anus. Pokoknya intinya manusia itu nggak ada yang maha suci, nggak ada. Makhluk itu tak ada maha suci. Mungkin maksud Anda itu suci. Suci dari najis. Suci dari karena udah dibersihkan sama ibunya. Suci dari pipisnya karena udah dibersihkan sama ibunya. Tapi maha suci itu mana mungkin. Jadi satu kemustahilan kalau Yesus itu disandingkan dengan maha suci. Yesus itu makhluk manusia. Anda ingin mengatakan dia tidak oke, Anda tidak karena Anda tidak hadir melihatnya pada saat itu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara dikatakan dia menjadi kutuk? Yesus menebus hukum Taurat
kutuk Taurat. Yesus menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ini aja sudah penipuan. Ini kebohongan mutlak. Ini kebohongan mutlak. Hei, dengarkan saudara-saudara Kristenku. Dengarkan. Entah Anda itu pastor, entah Anda itu pendeta. Dengarkan baik-baik. Ini Bang Suma yang ngomong nih sama kalian. Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Ketika kutuk itu ada pada Taurat, maka hukum Taurat tidak mengikat kepada orang lain. Contoh, andai saja kemudian saudara Kristen hidup pada zaman Taurat, tetapi Kristen ini orang Romawi, makan babi, sedangkan Taurat melarang makan babi. Pertanyaannya, apakah orang Romawi berdosa melanggar Taurat? Jawab. Ayo, jawab kepas beleguk. Jawab. Pertanyaannya apa? Apakah berdosa makan babi? Tidak berdosa makan babi. Tidak berdosa makan babi. Orang Yahudi yang makan babi apakah berdosa? Kan gak semua Yahudi agama Yahudi. Orang Yahudi yang makan babi apakah berdosa? Ya, mereka mengamininya berdosa. Karena Berdosa. beda. Orang Kristen yang makan babi apakah berdosa? Nggak berdosa. Buktinya pendeta banyak makan babi. Berarti Yesus mati dengan mati secara kutuk di atas tiang salib menebus Taurat itu untuk menebus orang Yahudi atau menebus orang Kristen? Menebus semua umat manusia. Salah satunya kan mulai gila kan, mulai miring kan. Tadi saya masih dalam pengaruh obat ini dunia ngelawak saya muncul tiba-tiba. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Ini hukum Taurat. Orang Yahudi makan babi berdosa. Orang Kristen makan babi tak berdosa. Kenapa? Karena itu hukum untuk Bani Israel dalam Taurat. Yesus mati di atas tiang salib menebus hukum Taurat. Berarti Yesus menebus orang Yahudi atau orang Kristen? Yahudi. kan sudah dijawab tadi, seluruh manusia. Iya kan. Mati Kristen Mija. Kristen nggak punya dosa. Oke. Kristen Hanya saja- itu bebas makan babi. Bang Juma. Kenapa Yesus mati untuk ente? Bang Juma, Yesus itu disalib untuk semua manusia, bukan untuk orang Tak Kristen. ada dalilnya. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 3. Di situ ada kata kita aja. Kita itu siapa? Karisteng. Kalau diselidiki lebih jauh lagi, itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki sana. Jemaat Galatia itu di Turki, bukan di Indonesia. Maka ketika dikatakan kata kita, di situ adalah Bani Yakub yang sudah tinggal di Turki. Jadi gini, Galatia Bang itu Juma, ya. untuk jemaat yang ada di Galatia. Oke, Jemaat Bang yang Juma. ada di Galatia itu adalah orang-orang Yahudi, bukan Kristen. Ya, Maka oke. ketika Yesus mati, maka Yesus menebus hukum Taurat. Maka yang ditebus dari hukum Taurat ini orang Yahudi, bukan orang Kristen. Dengan kata lain, kematian Yesus, kalau kalian ingin kali dia mati, kematiannya pun bukan untuk kalian, tapi kematiannya hanya untuk penganut hukum Taurat.